Wah Dewi, jangan Paduka ikut tewas. Hamba tidak dapat tinggal sendiri. Duh, Batara, mengapa aku ini disiksa? Mentang-mentang kakek-kakekku raksasa, aku lantas mendapat perlakuan begini. Aku ingin ikut Wadewi meninggalkan dunia ini. Duh, Kanjeng Eyang Dewi Sukesi, hamba mohon pamit Belapati. Ikut Wadewi, duh Ibu. Duh, Kanjeng Romo, hamba pamit. Tiba-tiba Dewi Trijata merasakan bahwa Dewi Sinta belum meninggal. Masih terasa panas tubuhnya dan masih bergerak jantungnya. Ia segera memerintahkan kepada Sais raksasa untuk mengangkat tubuh Dewi Sinta ke dalam kereta dan membawanya cepat kembali ke taman. Setibanya di Taman Argasoka, Dewi Sinta terbangun dari pingsan. Ia menjerit dan menangis jadi-jadinya sambil memeluk leher Trijata. Katanya, "Duh, anakku Trijata, sekarang jangan lagi engkau menghalang-halangku melakukan Belapati." Dewi Trijata menjawab, "Nanti dulu Uwa Dewi, soalnya bukan hamba menghalang-halangi Paduka melakukan Belapati, tetapi hamba pikirkan adalah bahwa belum tentu Uwa Prabu Ramawijaya itu tewas. Begitu juga Paman Lesmana dan lain-lainnya. Ini sudah pasti ulah kanda Indrajit yang biasa melakukan perang licik, tidak terang-terangan. Berkali-kali ini dilakukan di beberapa medan pertempuran. Sebaliknya, izinkan hamba menemui Kanjeng Romo sehingga jelas bagi kita mengenai kejadian yang sesungguhnya, dan apakah Uwa Prabu benar-benar sudah dikalahkan dalam peperangan ini." Setelah berkata demikian, Trijata segera melakukan sembah, kemudian melesat terbang ke udara menuju medan pertempuran. Setibanya di tempat pertempuran, Trijata melayang-layang mencari tempat beradanya ayahnya. Tidak lama kemudian dilihatnya ayahnya sedang memeriksa daerah pertempuran di tempat lain. Trijata menyambar turun di depan ayahnya. Ia melakukan sembah, katanya, "Duh Kanjeng Romo, Wadewi tadi bersama hamba naik kereta ke daerah pertempuran ini. Di sana Wadewi dari jarak jauh sudah menyaksikan Uwa Prabu Ramawijaya dan Paman Lesmana tewas terikat oleh naga pasa. Wadewi pingsan, tadinya hamba kira beliau tewas. Putrimu telah menangis setengah mati. Ternyata napasnya masih ada, tubuhnya masih panas. Maka segera hamba bawa ke Taman Argasoka. Waktu bangun beliau menjerit hampir tidak dapat ditahan lagi untuk melakukan Belapati." Bagaimana Romo Prabu? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Apakah benar-benar Uwa Prabu Ramawijaya dan Paman Lesmana telah dikalahkan? Gunawan Wibisono menjawab, "Beginilah anakku, kembalilah kepada uwamu Dewi. Beritahukanlah, tidak perlu memikir yang tidak-tidak. Prabu Ramawijaya tidak mungkin dikalahkan dalam peperangan ini kecuali kalau ada matahari jatuh di bumi atau ada bulan jatuh di bumi. Dalam peperangan ini, terutama peperangan besar, maju mundur dalam pertempuran itu biasa. Hari ini kita terdesak, besok musuh yang terdesak. Ini biasa saja. Uwakmu Prabu Ramawijaya hanya pingsan, tidak sampai tewas. Kalau uwakmu Prabu sampai tewas, maka dunia kita ini akan hancur. Ayo Trijata, lekas kembali kepada uwakmu Dewi." Trijata melakukan sembah dan segera melesat terbang ke Taman Argasoka. Waktu itu Dewi Sinta sedang duduk sendirian sambil menangis terseduh-seduh, katanya, "Duh Batara, mengapa berat amat cobaan yang kuterima sekarang? Mengapa Ramawijaya pangeranku itu sampai tewas? Duh Batara, cabutlah nyawaku ini." Dewi Trijata menyambar turun dari udara, langsung menghadap
di depannya dan melapor, "Duh, Uwa Dewi jangan susah, ternyata Uwa Prabu Rama dan Paman Lesmana itu hanya pingsan. Kanjeng Rama memesan betul-betul agar Paduka tidak memikirkan yang tidak-tidak. Uwa Prabu tidak mungkin tewas dalam pertempuran sekarang ini, kecuali kalau ada matahari atau bulan jatuh di bumi. Demikian menurut Kanjeng Rama. Kematian Uwa Prabu Rahwana oleh Uwa Prabu Rama sudah pasti menurut Kanjeng Rama. Hanya menunggu saatnya saja. Semuanya tentu oleh Hayang Hanapati." Mendengar ini Dewi Sinta lega, ia memejam mata dan mengucapkan syukur pada Bathara. Pada waktu itu Rama dan Lesmana mulai bangun dari pingsan. Keduanya mendapat diri mereka terikat oleh naga pasa. Mereka tidak dapat bergerak, seluruh tubuh merasa lemas. Kera-kera sakti itu yang lain juga mengalami yang sama, termasuk juga Sugriwa yang bebas dari malapetaka tersebut hanyalah Wibisana. Wibisana melakukan sembah dan melapor, "Duh Sinuwun, Putri Paduka Trijatha baru saja datang kemari melaporkan bahwa Rayi Paduka Gusti Putri Mantili baru saja meninjau daerah pertempuran. Beliau mendapat Paduka terbaring dalam keadaan pingsan. Terkait disangkanya Paduka tewas. Sekarang beliau sudah mengerti duduk kejadiannya yang sebenarnya.